Larry Fink dari BlackRock kembali menyetorkan 1.134 Bitcoin ke Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 4 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Awal tahun menjadi saksi betapa masifnya minat institusi terhadap staking Ethereum. Bitmain, salah satu raksasa infrastruktur aset digital, baru saja melakukan manuver besar dengan kembali mengunci dana sebesar $259 juta dalam bentuk Ethereum. Kurang lebih ada sebanyak 1 juta Ethereum. Manuver ini memicu gelombang optimisme baru di pasar kripto global, membuktikan bahwa mekanisme yield dari Ethereum tetap menjadi pilihan utama bagi pengelola dana besar di tahun ini. Melansir laporan dari Cointelegraph, aksi staking dilakukan tepat saat efisiensi jaringan sedang berada pada puncaknya. Dengan masuknya modal ratusan juta dolar, posisi Bitmain kini menjadi salah satu validator terkuat yang menjaga integritas blockchain. Fenomena staking Ethereum ini menunjukkan pergeseran strategi institusi yang kini lebih memilih memutar aset mereka untuk mendapatkan passive income daripada sekedar menyimpannya di cold wallet. Jumlah validator yang menunggu untuk aktif kini hampir menyentuh angka 1 juta. Angka ini merupakan rekor sejarah baru bagi Ethereum sejak transisi ke Proof of Stake. Peningkatan validator akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekosistem di tahun ini. Tren staking Ethereum diprediksi akan terus menguat seiring dengan semakin terbatasnya pasokan Ethereum yang beredar di bursa. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. ETF Solana mencatat kenaikan arus masuk dana net inflow secara konsisten. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Cyberpunk Teknologi kembali menjadi pusat perhatian pasar kripto global. Perusahaan investasi aset digital terkemuka ini mengumumkan telah mengalokasikan dana sebesar $29 juta untuk akumulasi Zcash dengan harga rata-rata $514 per Zcash. Langkah strategis ini diambil di tengah meningkatnya permintaan global terhadap teknologi keuangan yang menawarkan kerahasiaan tingkat tinggi. Terungkap dalam laporan yang dipublikasikan, Cyberpunk menambah 56.418 Zcash sehingga total kepemilikan kini mencapai 290.000 Zcash. Proses akumulasi Zcash yang dilakukan secara bertahap di pasar terbuka ini memperkuat posisi Cyberpunk sebagai salah satu pemegang Zcash terbesar. Perusahaan menekankan bahwa mereka tidak hanya memposisikan Zcash sebagai aset digital spekulatif, melainkan sebagai infrastruktur fundamental yang mendasari kebebasan finansial di masa depan. Zcash menggunakan teknologi Zero Knowledge Proof, disingkat Zcash, yang memungkinkan transaksi tetap private namun dapat diverifikasi. Keunggulan teknologi inilah yang menjadi alasan utama di balik minat institusi. Berdasarkan data pasar dari CoinMarketCap, Zcash tetap menjadi pemimpin di kategori koin privasi dengan likuiditas yang sangat stabil, menjadikannya pilihan utama bagi pengelola dana besar yang ingin melakukan diversifikasi portofolio. Akumulasi Zcash oleh Cyberpunk memberikan sinyal kuat bagi pasar bahwa narasi privasi digital belum meredup di tahun 2026. Pergerakan smart money ini bisa menjadi panduan untuk memperhatikan kembali potensi koin privasi yang memiliki fundamental teknologi solid. Dan untuk detailnya nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Larry Fink dari BlackRock kembali menyetorkan 1.134 Bitcoin ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa lihat di bawah sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Market cap XRP berhasil melampaui BNB dalam peringkat aset kripto global. Untuk detailnya kalian bisa melihat di sini. Saat ini XRP berada di peringkat 4 dari aset kripto di seluruh dunia, melewati market cap dari BNB. Dan kemudian saya akan share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 77.153 trader yang telah dilikuidasi.
dan total likuidasi mencapai 122 juta dolar. Mayoritas yang terkena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga OKX. Seperti biasa, kembali lagi saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, kalian wajib belajar dulu agar kalian tidak mengalami banyak kerugian ketika kalian melakukan trading. Jika kalian sudah bisa, maka kalian bisa mencoba untuk trading di market spot dulu. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian bisa mencoba di market futures. Tanpa pengetahuan, kalian tidak boleh asal masuk di kripto. Kalau kalian ingin mencari aset kripto apa yang aman, maka kalian bisa membeli Bitcoin. Bitcoin saya pastikan 99,9% adalah aset yang sangat aman. Tetapi kalau kalian ingin berinvestasi di aset lain selain Bitcoin, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya. Kalian bisa melihat di situ ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. E-book ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun kalian ingin berinvestasi di dalamnya. Kalau kalian ada banyak waktu, lebih baik kalian belajar sendiri mengenai project-project yang ada di dalam kripto, sehingga kalian bisa berinvestasi di dalamnya. Dan kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 4 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan setelah beberapa hari yang lalu masih sideways ya. Kalau kalian lihat di sini dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami kenaikan hampir 2%. Dan kalau kalian lihat selama 7 hari, Bitcoin telah naik lebih dari 4%. Hal ini akhirnya membuat banyak altcoin lain mengalami kenaikan juga. Dan buat kalian yang mungkin melakukan trading, swing trade atau trading harian, maka kalian bisa jual karena pastinya kalian sudah cuan. Dan buat kalian yang berinvestasi, maka kalian tetap bisa menunggu karena investasi itu jangka panjang. Kalau kalian langsung jual, itu berarti kalian tidak berinvestasi namun kalian trading. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini. Jadi banyak aset kripto selain Bitcoin juga mengalami kenaikan. Ya, kalau kalian lihat di sini flow yang kemarin sempat redup ya, dalam 24 jam terakhir sudah mengalami kenaikan 13%. Ya. Dan masih banyak aset kripto yang lain juga yang mengalami kenaikan. Ya, itulah update kondisi market kripto hari ini dan juga berita kripto. Besok saya akan update lagi di tanggal 5 Januari 2026. Dan jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.